Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pertama mata kuliah Parenting Islami. Pada kesempatan kali ini kami mendapat tugas untuk mengkaji salah satu subbab yang ada di mata kuliah Islami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Putri Wijayanti dan rekan saya Siti Fatimatu Zahro. Mungkin sedang halangan sinyal. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh lagi tentang pengertian parenting Islami, ruang lingkup parenting Islami, kita dalam agama Islam, orang tua mempunyai tugas bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada anak-anaknya tentang pendidikan akhlak, pendidikan jasmani, pendidikan nalar, dan pendidikan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat. Tentunya nanti ketika kita sudah mempunyai pasangan, tentunya kita ingin mempunyai seorang anak. Nah, ketika kita sudah dipercayai untuk memiliki anak, setidaknya kita juga harus bertanggung jawab kepada anak untuk memberikan suatu pendidikan, yaitu pendidikan yang dimaksud di sini yaitu pendidikan Islam yang sesuai dengan basic dari keyakinan kita. Oke, lalu ini pokok pembahasan kita ada 2 subbab, yaitu ruang lingkup parenting Islami dan tujuan dan fungsi dari parenting Islami. Nah, di ruang lingkup ini ada 5 kajian tentang pengertian parenting Islami, dasar parenting Islami, bahan ajar parenting Islami, metode parenting Islami, dan ngilangi gini ya apa? Terus katimbaleni ngono ta. Dan sistem dari pengajaran parenting Islami. Oh, ngomong kok iso digeret. Terus aku timbaleni ta ya apa? Ngomong mulu jebret-jebret gitu mau. Iya, mohon maaf karena ada gangguan sinyal. Lalu sebab yang kedua yaitu mengenai tujuan dan fungsi dari parenting Islami. Lanjut. Jadi dari beberapa referensi yang kita ambil, kita mengambil beberapa tokoh yang memang menjadi acuan dari materi parenting Islam ini. Yang pertama yaitu dari Syifa dan Munawaroh. Yang dimaksud dengan parenting Islami yaitu satu bentuk pola asuh yang berdasarkan nilai ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang kedua yaitu menurut Rahman, yang dimaksud parenting Islami yaitu suatu pengasuhan anak sesuai proses tumbuh kembangnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kayaknya tipu. Lalu yang ketiga yaitu menurut Warsi, yang dimaksud dengan parenting Islami yaitu mencetak generasi muda yang memiliki moral dan mengacu dalam norma-norma Islam dan membentuk generasi yang solih dan solihah. Keempat tokoh tersebut rata-rata mengemukakan bahwa dasar dari parenting Islami yaitu mengaca pada pedoman kita sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang kedua tentang dasar dari parenting Islami. Pada kajian yang kita ambil, kita mengambil dasar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi pada Al-Quran juga dijelaskan dasar pendidikan untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu pada surat Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqman li
li abihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladzulmun adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezoliman yang besar. Nah, dari artian ayat tersebut bisa dimaknai ketika pertama kali pelajaran yang harus diterima oleh anak kita yaitu tentang pelajaran tauhid. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu mengacu pada surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, artinya hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Lalu pada sumber yang ketiga yaitu di Al-Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sesuai dengan agama budayanya kita. Kita sendiri terlahir dari orang tua yang menganut agama Islam, tentunya kita juga mau tidak mau harus mengikuti keyakinan tersebut. Lalu setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah. Nah, ini seperti teori tabula rasa. Ketika anak dilahirkan itu seperti kertas putih. Mau diperlakukan apapun kertas itu tergantung kepada pemiliknya sendiri. Nah, di dalam konteks ini yaitu ketika kita mempunyai seorang buah hati yang kondisinya masih fitrah atau suci, dalam tahapan perkembangan selanjutnya, kita sebagai orang tua yang menentukan. Lalu, sistem parenting Islami. Nah, pada sistem parenting Islami secara umum mempunyai ciri khusus, yakni warna religius, kerangka etik yang tampak jelas dalam tujuan dan sasarannya, tanpa menyampingkan masalah-masalah duniawi. Nah, dalam parenting Islami ini kita tidak semata-mata mengajarkan kepada anak tentang pelajaran akhirat, tetapi sebisa mungkin kita juga menyeimbangkan apa saja pelajaran yang harusnya diterima oleh anak-anak kecil. Tentunya dari situ kita bisa memilah-milah apakah pelajaran tersebut dibutuhkan dan apakah pelajaran tersebut sesuai diterima oleh anak-anak di masa perkembangannya. Lalu yang ketiga mengenai bahan ajar parenting Islami. Di dalam bahan ajar atau materi yang bisa menjadi acuan kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tentang keimanan atau akidah. Nah, langkah awal yang perlu dilakukan orang tua atau pendidik adalah menanamkan tauhid. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, ajarkanlah permulaan kalimat ucapan pada anak-anakmu dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, biasanya ini diaplikasikan pada orang tua ketika anaknya lahir. Nah, biasanya yang kita ketahui ketika ada seorang bayi yang baru lahir, mereka langsung diperdengarkan dengan ayat-ayat tauhid, yaitu seperti
di telinga kanannya mereka diperdengarkan adzan, dan di telinga kirinya mereka diperdengarkan iqomah, seperti itu. Jadi di awal permulaan kehidupan mereka, mereka sudah dikenalkan dengan Tuhannya, siapa Tuhannya. Yang mau tidak mau kita juga harus mengikuti agama budaya yang dianut oleh orang tua kita. Lalu yang kedua yaitu ajaran tentang ibadah. Nah, salah satu bentuk manifestasi dari ibadah merupakan salah satu bentuk manifestasi dari iman. Kita tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa kita ini orang Islam. Dengan hanya dengan itu saja kita tidak cukup. Jadi buktikan keimanan kamu dengan perlakuan kamu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dengan sabda Rasulullah SAW, suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat setelah mereka berusia 7 tahun. Dan pukulilah mereka supaya mengerjakan sholat setelah mereka berusia 10 tahun. Dan pisahkan mereka dari tempat tidurmu. Nah, dari sini kita juga diajarkan bagaimana metode yang tepat untuk mengajarkan pendidikan Islam ke anak-anak kita. Kita sudah diperbolehkan untuk memukuli anak kita jika memang mereka melakukan kesalahan, ataupun mereka akan mendapatkan reward jika nantinya mereka melakukan hal baik yang yang semestinya mereka lakukan. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan akhlak. Nah, di pendidikan ini, pendidikan guna menuntun anak agar kelak memiliki sifat dan kehendak yang dapat mendorong terwujudnya perbuatan baik menurut norma Islam, dan perbuatan itu telah menjadi kebiasaannya. Jadi dari kecil kita harus mulai mengajarkan pendidikan akhlak kepada anak kita. Nah, kenapa pendidikan akhlak ini dimulai dari kecil? Agar nantinya di setiap perkembangannya bisa menjadi kebiasaan baik yang bisa diaplikasikan ke kehidupan selanjutnya. Seperti itu. Lalu untuk slide selanjutnya, silahkan Mbak Fatim. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nova. Selanjutnya mengenai metode parenting Islami. Di sini ada 5 macam pola asuh. Yang pertama pola asuh keteladanan, kedua pola asuh pembiasaan, ketiga pola asuh nasihat, keempat pola asuh perhatian dan pengawasan, kemudian yang kelima dan terakhir yaitu pola asuh ujian dan hukuman. Yang pertama pola asuh keteladanan. Nah, di sini merupakan pola asuh paling efektif untuk diterapkan dan juga berdasarkan firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Amat besar kebencian di sisi Allah bila kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Jadi nggak hanya nyuruh atau bicara aja, tapi kita juga harus mengerjakan sesuatu itu sebagai bentuk mencontohkan atau sebagai teladan bagi anak-anak kita. Jadi seumpama kayak dari kecil kita biasakan menunjukkan ke anak-anak kita bahwa kita setiap akan masuk rumah kita memberikan salam. Kemudian ketika kita bertemu orang, kita bertegur sapa. Kemudian ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, kita membuka badan atau memberikan salam seperti itu. Kemudian yang kedua, pola asuh yang bersifat pembiasaan. Di sini
lebih ke menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik pada diri anak sejak kecil. Seperti salah satunya kayak seperti waktu kita dulu masih kecil, setiap akan berangkat sekolah harus pamit ke orang tua. Kita minta izin mau berangkat. Ataupun kalau kita juga mau keluar rumah, kita juga minta izin. Kemudian dari kecil kita sudah dibiasakan diajak sholat, meskipun kadang anak kecil kan sholatnya belum sempurna ya, pokoknya ikut sholat biar dia terbiasa dengan sholat. Yang ketiga, ada pola asuh yang bersifat nasihat atau mauidhah. Nah, di samping kita memberi contoh, membiasakan hal-hal baik, kita juga perlu menasehati anak kita atau adik kita. Nah, di sini memberi nasihat itu dengan banyak cara, bisa diselipkan saat kita ngobrol, saat bercerita, seperti itu. Karena setiap individu kan beda-beda, jadi kita nggak bisa menyamakan cara memberi nasihat satu anak pada anak yang lain. Kemudian selanjutnya pola asuh yang bersifat perhatian atau pengawasan. Sebagai seorang orang tua, pengawasan dan perhatian ini sangat penting, karena bagaimanapun anak adalah tanggung jawab besar yang harus dijaga, dididik, dan diarahkan ke jalan yang baik. Di sini salah satu bentuk perhatian bisa saja ketika anak sudah masuk usia wajib menunaikan sholat, kita ingatkan setiap waktunya sholat, kita ajak juga bisa. Terus kita juga perlu mengawasi pergaulan anak agar mereka tidak sampai salah bergaul. Jangan sampai yang kadang kan anak kecil-kecil kan asal main bareng gitu, terus kadang pulang-pulang dia membawa kosakata yang seharusnya tidak boleh diucapkan. Nah, seperti itu kita harus menanyakan, kok tahu kata-kata itu dari mana, seperti itu. Kemudian suara menop. Kemudian selanjutnya pola asuh yang bersifat ujian dan hukuman. Ya, jadi seperti contohnya ketika kita ajarkan pembiasaan, setiap masuk rumah harus memberikan salam. Nah, nanti kalau dia memberikan salam, kita kasih dia pujian. Terus kayak kalau dia sudah waktunya wajib sholat, di usia wajib sholat, dan dia mampu melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, meskipun belum terlalu sempurna, dalam artian masih kurang dalam gerakan apa atau bacaan apa, tapi dia sudah mau waktu, kita kasih reward, entah itu jajan, entah itu buku, melihat kesenangan sang anak dan kondisi keluarganya. Kemudian dari beberapa pola asuh tersebut itu termasuk aspek-aspek yang memang harus dikontrol oleh setiap orang tua untuk perkembangan sang anak. Kemudian masuk di tujuan dan fungsi parenting Islami.
Di sini Laptop di tujuan parenting Islami kita apa sih kita mengambil dua referensi, yaitu menurut Zakiyah Darajat dan Ali Al-Jumbulati. Menurut Zakiyah Darajat, tujuan parenting Islami itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada tujuan umum, kedua tujuan akhir, ketiga tujuan sementara, dan keempat tujuan operasional. Di sini yang dimaksud tujuan umum adalah setiap pendidik, setiap orang tua, setiap orang ingin mempunyai anak yang berbudi pekerti baik, berakhlakul karimah, berberi sosial yang baik, bisa berperilaku sopan pada siapapun seperti itu. Jadi tujuan umumnya ya untuk menjadikan anak itu sebagai anak yang baik, solihah begitu. Kemudian untuk yang kedua tujuan akhir, di sini kan memang kita membahasnya parenting Islami, terus tadi juga lebih ke aspek-aspek agama. Jadi di sini lebih difokuskan ke tujuan ke tujuan akhirat, yaitu untuk kebahagiaan akhirat sang anak. Karena kan anak adalah aset yang sangat berharga bagi orang tua. Kemudian ada tujuan sementara. Di sini tujuan sementara itu menurut usia sang anak. Jadi mama kalau masih usia 0 sampai 4 tahun, mereka cukup diajari doa-doa meskipun belum begitu fasih. Kemudian keempat ada tujuan operasional. Di sini kita ajari anak dalam banyak kemampuan untuk memberikan anak suatu pelajaran penting. Seperti halnya kita ajari anak selalu menyapa orang yang dia kenal, selalu membiasakan berkata tolong, terima kasih. Nah, seperti itu agar anak itu disukai sama teman-temannya. Jadi dia kan nanti merasa senang. Kemudian ada yang menurut Ali Al-Jumbulati. Di sini ada tujuan keagamaan dan tujuan keduniaan. Untuk tujuan keagamaan yaitu agar anak itu bisa bahagia di dunia akhirat seperti yang dijelaskan tadi. Terus untuk tujuan keduniaan ini lebih mengutamakan agar dia bisa hidup sejahtera di dunia dengan menanamkan akhlak baik, kesopanan, seperti itu. Selanjutnya ada fungsi parenting Islami. Menanamkan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak pada anak sejak dini agar mereka ketika sudah besar itu sudah terbiasa dengan itu tadi. Jadi di sini itu tujuan agar anak itu terbentuk menjadi manusia yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tapi juga bisa mana? entek. Iya entek. Suwen saya jelas none. Lanjut. Halo.
Loh, berarti saya kerekam, Bis. Lanjut. Fungsi. Mulai ndi iki? Wis gak ate mari. Fungsi ya. Nah, selanjutnya fungsi parenting Islami. Di sini fungsi dari pengasuhan itu adalah agar pengembangan kemampuan penerapan teknologi dan profesional seseorang itu bisa seimbang dengan religiositasnya. Jadi lebih jelasnya itu untuk kecerdasan emosional, kognitif, afektif, psikomotor yang baik. Jadi enggak berat sebelah gitu, enggak hanya cerdas di akal saja. Dan juga di sini lebih ditekankan ke keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Karena udah Mbak Fatim, ada yang mau dijelaskan lagi? halo, Nop. Ya. Apa ada yang mau dijelaskan lagi? Kalau tidak akan saya tutup. Kesimpulan tok. Aduh. Oh. Kesimpulan tok. Jadi kesimpulan untuk materi kali ini yaitu mengenai parenting, pengertian dari parenting Islami. Parenting Islami sendiri didasarkan pada pola asuh orang tua yang diaplikasikan kepada anaknya melalui pengajaran langsung yang telah disinggung sebelumnya di Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya kita tidak hanya tertuju pada prioritas akhirat, tetapi kita juga mengajarkan pendidikan yang seimbang, yaitu pendidikan duniawi. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Mohon maaf bila banyak kekurangan, karena ini memang presentasi pertama yang bisa kami sajikan. Ada kurangnya, itu pun wajar. Maaf juga karena ini tidak bisa banyak-banyak, teman-teman. Jadi ini kita pakai Zoom, jadi waktunya terbatas dan sempat ada beberapa kendala dari Zoom-nya out sendiri, dari sinyalnya sendiri. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa didengar, dan jika belum bisa dipahami, maka bisa ditanyakan di forum mata kuliah Parenting Islami besok hari Jumat jam 1 di diskusi grup chat WA. Ya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami ada lagi direkam. Oh, stop service. Stop service, baru pause. Suara awal-awal juga.